Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa anzala lahul Qur'an wa ja'alahu mau'izatan wa shifaa'an wa hudan wa rahmatan lidzawil iman. La raiba fihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa anzalahu qayyiman hujjatan nura lijawil iqan. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala khairil khalaiki minal insi wal jan alladzi nawwarul qalba wal kubura nuruhu wa rahmatul lil alamina zuhuruhu wa ala alihi wa sahbihi alladina hum nujumul hidayati wa nashirul furqan wa ala man tabi'ahum bil iman. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dan mengajarkan kepadanya penjelasan dan menurunkan kepadanya Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber nasihat, obat, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada keraguan dan tidak ada penyelewengan di dalamnya. Dia menurunkan Al-Quran sebagai penguat, pembela, dan nur bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. Salawat dan salam yang sempurna dilimpahkan ke atas makhluk yang paling sempurna dari golongan manusia dan jin, yang nurnya menerangi hati dan kubur manusia. Kedatangannya merupakan rahmat untuk seluruh alam. Semoga salawat dan salam terlimpah ke atas keluarganya dan kepada para sahabatnya. Mereka adalah bintang-bintang hidayah, penyebar kitabullah. Semoga juga terlimpah ke atas orang-orang yang mengikuti mereka dengan penuh keimanan. Amma ba'du. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan video kali ini, di sini saya ingin melanjutkan hadis-hadis berikutnya, yaitu 40 hadis keutamaan Al-Quran. Di mana pada video sebelumnya saya sudah menerangkan 4 hadis dari 40 hadis yang ingin saya sampaikan ke depannya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hadis yang kelima. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Adapun bunyi hadis yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa ala snataini rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiku minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dibenarkan hasad atau iri hati kecuali terhadap 2 orang. Yang pertama, seseorang yang dikaruniai oleh Allah kemampuan menghafal atau membaca Al-Quran, lalu ia membacanya pada malam dan siang hari. Dan yang kedua, seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai. Faedah. Pada umumnya banyak dinukilkan di dalam Al-Quran dan hadis mengenai keburukan hasad, yang hukumnya mutlak dilarang. Sedangkan menurut hadis di atas, ada 2 jenis orang yang kita dibolehkan hasad kepadanya. Disebabkan demikian, banyak riwayat yang terkenal mengenai keharamannya. Maka alim ulama menjelaskan, hasad dalam hadis ini dengan 2 maksud. Yang pertama, hasad dengan makna rizq, yang dalam bahasa Arab disebut ghibtah. Adapun perbedaan antara hasad dan ghibtah adalah, hasad ialah jika seseorang mengetahui ada orang lain yang memiliki sesuatu,
maka ia ingin agar sesuatu itu hilang dari orang tersebut, baik ia mendapatkannya ataupun tidak. Sedangkan ghibtah ialah seseorang yang ingin memiliki sesuatu secara umum, baik orang lain kehilangan ataupun tidak. Oleh sebab itu, secara ijma' hasad adalah haram. Dan alim ulama mengartikan makna hadis di atas sebagai ghibtah yang dalam urusan keduniaan dibolehkan, sedangkan dalam masalah agama adalah mustahab, lebih disukai. Yang kedua, mungkin juga maksudnya digunakan sebagai pengandaian, yaitu seandainya hasad itu boleh, maka hasad terhadap dua hal di atas tentu dibolehkan. Saudara-saudara kaum muslim rahimakumullah, hadis yang keenam, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul qur'ana masalul utsarujjati rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib wa masalul mu'min alladhina la yaqra'ul qur'ana masalul tamarati la riha laha wa ta'muha tayyib wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul qur'ani masalur rayhanati rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul qur'ana kamasalil hanzalati laysa laha rihu wa ta'muha murrun. Artinya, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti jeruk manis, baunya harum, rasanya enak. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti kurma, tidak harum tetapi rasanya manis. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti bunga yang harum namun rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah paria, tidak berbau dan rasanya pun pahit. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmizi. Faedah, maksud hadis di atas adalah menunjukkan perbandingan antara sesuatu yang abstrak dengan yang nyata, sehingga dapat lebih mudah dibedakan antara orang yang membaca Al-Qur'an dengan yang tidak membacanya. Padahal jelas bahwa kelezatan tilawah Al-Qur'an jauh berbeda dengan kelezatan apapun di dunia ini, seperti jeruk dan kurma. Tetapi banyak rahasia di balik tamtsil hadis di atas menjadi saksi terhadap ilmu nubuwah dan keluasan pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya jeruk manis mengharumkan mulut, menguatkan pencernaan, membersihkan lambung dan sebagainya. Semua manfaat itu secara khusus juga dihasilkan oleh para pembaca Al-Qur'an. Yaitu mewangikan mulut, membersihkan batin, dan menguatkan keruhanian. Salah satu keistimewaan buah jeruk lainnya adalah bahwa jin tidak dapat memasuki rumah yang di dalamnya terdapat jeruk. Jika hal ini benar, ini merupakan suatu keserupaan khusus pada Al-Quran. Saya mendengar dari beberapa dokter ahli yang mengatakan bahwa jeruk manis dapat menguatkan ingatan. Dan menurut riwayat Ali radhiyallahu anhu, dalam Al-Ihya disebutkan bahwa 3 hal dapat menguatkan ingatan. 1. Bersiwak. 2. Berpuasa. 3. Membaca Al-Quran. Dalam penutup hadis di atas, dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa sahabat yang baik adalah seperti penjual minyak kasturi. Meskipun tidak memiliki kasturi, jika berdekatan dengannya akan mendapatkan wanginya. Sahabat yang buruk adalah seperti pandai besi, meskipun tidak terkena apinya, jika berdekatan dengannya akan terkena asapnya. Oleh sebab itu, sangat penting untuk diperhatikan siapakah sahabat dan teman bergaul kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan kali ini, mungkin sampai pada hadis ke-6 yang dapat saya sampaikan. Dan
di waktu kesempatan berikutnya saya akan menyampaikan hadis-hadis berikutnya kepada saudara-saudara semuanya. Dan di sini saya mengajak kepada saudara-saudara semua dengan mendengarkan segala hadis yang sudah sampaikan di video kemarin dan video sekarang. Semoga saudara-saudara semakin semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Dan bagi yang sudah pandai membaca Al-Quran, semangat untuk mengamalkan selalu membaca Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.